Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah pengawasan Selasa malam Rabu Masjid Al-Falah Jumoyo rahimani wa rahimakumullah. Wa sepuh ini sepuh ingkang saestu kawula takmini kawula hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kula panjenengan sami wekdal punika sampun berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Berarti tahun berikut sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Masuk bulan Dzulhijjah. Tentu bulan Dzulhijjah memang secara nama Dzul itu artinya pemilik, hijjah atau sifun haji. Dzulhijjah yang bulan yang memiliki haji karena di dalamnya disyariatkan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Tetapi bagi yang tidak melaksanakan haji menika enten ibadah ingkang pahalanipun sangat kathah. Ada ibadah yang pahalanya juga sangat besar. Menika ibadah kurban. Ibadah kurban. Nah, ibadah kurban menika secara zahir menika ibadah sosial, karena kurban menika tidak sebagaimana sholat adalah ibadah yang sifatnya spiritual, kula panjenengan sami langsung menghadap Allah. Tetapi kalau kurban menika tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang kula hormati, sekalipun ibadah kurban menika ibadah sosial, akan tetapi gadai nilai-nilai spiritual. Nanti ada ibadah yang sifatnya spiritual juga punya nilai-nilai sosial. Misalipun sholat, sholat menika ibadah spiritual, utawi hablum minallah. Tetapi gadai hikmah tujuan supaya juga hablum minannasnya juga baik. Kita awali dari kata Bapak Ibu. Kajian menika untuk kula panjenengan sami, bagi yang tahun ini berkorban atau barangkali karena qadarullah, karena sesuatu dan lain hal dari sakit korban untuk tahun ini, tetapi ini semuanya untuk kula panjenengan sami. Karena kata Bapak Ibu, bagi yang berkorban menika fadilahipun utamanya banyak, kebaikannya banyak. Bagi yang tidak berkorban, niat bismillah, niat apa itu derek petunjuknya dua sahabat yang mulia, namanya Abu Bakar dan Umar. Dalam satu riwayat pernah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Umar radhiyallahu taala anhu di saat bulan Dzulhijjah beliau boten berkorban. Yang berkorban enten dalilnya, enten dasarnya. Yang enggak korban juga ada dasarnya. Tapi ada maksudnya, kenapa Abu Bakar dan Umar tidak berkorban? Ternyata untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa korban itu hukumnya tidak sampai wajib, yang kalau ditinggalkan berarti berdosa. Maka sahabat Abu Bakar dan Umar menikah pada suatu tahun pernah berkorban, itu dalam rangka mengajarkan kepada kita semuanya bahwa korban menikah hukumipun sunnah muakkadah, utawi sunnah yang sangat ditekankan, begitu menurut pendapat mayoritas para ulama. Kesimpulan itu Bapak Ibu, umpami boten korban, niatipun jane pengen korban. Nyingking derek petunjuknya Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam rangka mengajarkan orang lain bahwa korban itu tidak sampai hukumnya wajib. Tetapi korban menika satu ibadah yang
sangat luar biasa, sangat besar pahala itu. Kembali Bapak Ibu, tema kajian punika untuk bagi yang berkorban maupun bagi yang tidak berkorban. Insyaallah sinten ingkang berkorban dan ingkang dereng berkorban punika saged mendhet hikmahipun. Nggih. Nilai spiritual dalam ibadah kurban. Kita awali dari setiap ibadah punika dari tujuan. Setiap ibadah Bapak Ibu itu punya tujuan, punya maksud. Misalnya apa? Misalnya siang puasa. Puasa itu kata Allah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kula panjenengan sami saged dados tiyang-tiyang ingkang bertakwa lewat ibadah puasa. Misalnya pun apa malih? Misalnya pun zakat. Zakat menika ngendikanipun Allah, "Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Qul ambillah min amwalihim, dari harta orang-orang kaya yang telah mencapai nisabnya, telah berlalu haulnya 1 tahun. Ambillah harta dari orang-orang tersebut dalam rangka apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Atau sipun tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta. Jadi ibadah nggak ada tujuan. Zakat ada tujuan itu. Semua memuji sholat Bapak Ibu. Sholat menikah nggak ada tujuan. Salah satunya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata, sesungguhnya sholat, tanha dapat mencegah. Tujuannya sholat adalah untuk mencegah 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sing kok viral ya. Dan bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Barat. Jadi untuk mengatasi anak-anak cacat mau sing bertongkongan, bertawuran. Ini kalau lagi viral nih, dari jenengan makin dados gubernur, jadi apa boleh? Dan viral betul benar boleh. Betul viral. Setelah singkatan nakal itu di karantina masjid betul. Dikon sholat. Teorinya dunia Allah boleh. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti ini sholatnya tenang, buatan enten tawuran. Sholatnya tenang, buatan enten tawuran. Gak ada orang mabuk-mabuk, nek sholatnya tenang. Yang jadi masalah terkadang sholatnya belum benar kan? Allah bahwa yang jelas dalam Al-Quran menikah, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu anggarannya nggak perlu 600 miliar. Jadi itu kan 600 miliar, 6 miliar itu boleh. Kita korban sholat yang masjid itu pada blokir yang masjid Al-Falah itu baru dikurung di karantina. Tata sini ada tawaran itu baru ini. Daripada harus masuk militer anggaran sekian, kita pada blokir yang masjid yang Al-Falah sholat gratis. Kita ambil siap menampung cacat yang terkena, supaya tidak tawuran. Kembali Bapak Ibu, setiap ibadah itu kan berbeda tujuan. Nah nanti termasuk ugi ibadah atau ini korban, ini kan ibadah tujuan. Kembali Bapak Ibu, tapi sholat itu punya tujuan Bapak Ibu. Ibadah sholat menikah dari tujuan. Moga Bapak Ibu sholatnya harus benar, karena sholat itu tujuannya luar biasa, tujuannya sangat mulia, maka sholatnya juga harus benar Bapak Ibu. Hati-hati makanya kalau sholat menikah, kalau berdua sholat itu bukan belakang atau jajar kanan kiri Bapak Ibu, jajar kanan kiri. Nah biar tahu itu yang kita jadikan makmum di mainan baru kok di sholat. Saya kira kita tahu kalau kusuk macam ini sebelum macam apa ya, macam beda. Jangan kalah dengan superhero Bapak Ibu. Sekarang superhero kan juga sholat Bapak Ibu ya. Sholat itu tujuan itu, termasuk begitu juga ibadah korban. Nah ibadah korban itu menggadai tujuan-tujuan spiritual, utawi nilai-nilai spiritual dalam ibadah korban. Yang pertama, di antara nilai spiritual utawi tujuan dari ibadah korban, nilai spiritual dari ibadah korban menikah dalam rangka taqarrub ilallah, utawi mendekatkan diri kepada Allah. Mana buktinya kalau korban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Korban itu aslinya bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang kemudian susah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sebelah ini apa Arab korban, aslinya itu pakai kof. Nah, yang Indonesia kan foto kamera pakai kof, ini kok kita kof, itu bukan ada kan Aslinya korban, kurbanun menjadi
kurban. Kurban. Banyak kata-kata serapan ya bahasa Indonesia yang ternyata asal-muasalnya mereka saya bahasa Arab. Enggak pas Siti, Bapak Ibu, Siti. Kalau Madinah kami ya, biasanya kalau menyebut nama-nama mungkin para istri Nabi biasanya pun diawali dengan Siti. Istrinya Nabi Ibrahim sini loh. Hajar nomor Siti Hajar. Ada dua ya, Sarah dan Hajar. Nah, biasanya pun diawali dengan Siti. Istrinya Nabi Adam. Hawa apa Siti Hawa? Siti Hawa. Nah, kenapa ada Siti tadi itu? Jadi itu orang yang sebenarnya jadi Siti. Wah, Siti kok berarti itu Jawa. Siti kan berarti Jawa. Kayaknya bahasa Arab dari Siti ternyata. Ternyata itu asal muasalnya, kita asal muasalnya itu kan kalau bentuk penghormatan terhadap orang tertentu biasanya tidak langsung menyebut nama. Kalau tadi tidak langsung menyebut nama. Nah, kita dalam bahasa Arab itu ada namanya sayyid, tuan. Sayyid itu artinya tuan. Sayyidina Muhammad, ya tuan kami Nabi Muhammad. Sayyid untuk bentuk penghormatan supaya kita tidak langsung menyebut nama, ya. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidati, sayyidah, ya. Kalau sayyidi laki-laki, sayyidati perempuan. Sayyidati ini ada sayyidati yang jari roh pangeran. Sayyidati, ya. Adanya ya dilangke, balik ke dilangke terus Siti atau aslinya Siti lagi dari kata sayyidati. Siti beliau dari sayyidati. Ya kali balik pun dibuang tinggal Siti, ya. Apa maksudnya? Banyak bahasa Indonesia itu yang ternyata itu serapan dari bahasa Arab. Kamu kok atau dijajah Arab, Bapak Ibu? Saya itu juga masih bertanya-tanya ya. Kita ini dijajah Belanda, Bapak Ibu, sekian ratus tahun. Ini kok bahasa Belanda tidak banyak yang terserap, nyantol kok malah bahasa Arab, ya. Bahkan istilah-istilah yang kita pakai ya, ada namanya rakyat, ya, musyawarah, ya. Itu kan kata-kata nasional ya. Musyawarah, majlis, ya, majlis pimpinan rakyat. Majlis itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Belanda. Biasanya kalau negara tertentu, kalau dijajah oleh negara lain, biasanya terpengaruh salah satu yang terpengaruh adalah bahasa. Kawan saya di Abu Dhabi banyak orang Maroko. Dulu Maroko jajahan Prancis jajah Maroko tahun sekian, sampai sekarang di negara tersebut bahasanya dua, satu Arab, dua Prancis. Nah, kenapa kok Prancis? Nah, karena negara tersebut bekas jajahan Prancis, ya. Nah, kita ini nggak tahu bahasa Belanda. Kenapa tahu bahasa Belanda sih? Nggak tahu. Orang katakan bahasa Belanda sih. Kata bahasa Belanda yang kan. Kembali Bapak Ibu, kurban. Nilai spiritual dari ibadah kurban yang pertama adalah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Apa buktinya? Kurban itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, artinya kurbanun. Bahasa Arabnya kurbanun dari asal kata korba yang korbu atau korba yang kurbu. Yang artosipun mendekat. Dari tujuan dari ibadah kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ibadah itu juga disebut dengan kurban. Nama dari kurban adalah Adha, Idul Adha. Adha sami ataupun berjuang berkorban. Nah, Bapak Ibu kembali, di antara nilai yang terpenting yang Allah inginkan dari ibadah kurban itu adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pun Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sudah dekat dengan Allah punika hatta uhibbahu, Allah akan mencintai. Orang kalau sudah dekat dengan Allah pasti akan Allah cintai. Seberapa penting kita harus dekat dengan Allah sangat penting, Bapak Ibu, sangat penting. Untuk teori dunia kemauan, Bapak Ibu, kita ini selain harus punya potensi, juga harus punya relasi. Ya. Apalagi masa-masa sekarang ini sudah jadi rahasia umum. Gitu. Nek orang berhenti angel, Bapak Ibu. Nek orang di organ itu susah. Ini nek gadah organ punya orang dalam, Bapak Ibu. Ini sangat perlu ijazah sendiri Bapak Ibu. Sekarang hampir Bapak Ibu.
Yang penting punya orang kaya. Itu teori duniawi. Teori dunia mungkin apa itu? Dan kalau dengan kami ini catat kalian Allah itu kan ingkang dari surga. Jadi insya Allah dijamin surga. Kita ini kalau juga dengan Allah yang punya kekayaan. Walillahi mulkus samawati wal ardh, walillahi ma fis samawati wal ardh, lillahi ma fis samawati wal ardh, dan seterusnya. Kepunyaan Allah langit dan bumi, ya. Allah yang punya kekayaan yang ada di dunia ini. Ini milik Allah, ya. Maka kalau kita dekat dengan Allah, ya sudah pasti kita minta apapun pasti akan Allah kasih. Seberapa penting kita dekat dengan Allah, sangat penting. Orang yang dekat dengan Allah punya hatinya tenang. Ketika dengan Allah, mengenai Al-Quran, ya, surat Thaha menikah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Situ kemauan yang berpaling dariku, jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari sholat, jauh dari macam-macam, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Orang yang jauh dengan Allah sudah pasti sengsara. Orang yang jauh dengan Allah sudah pasti celaka. Maka orang yang dekat dengan Allah, mafhumul mukhalafah dari ayat tersebut utawi pemahaman terbalik dari ayat tersebut, orang yang dekat dengan Allah sudah pasti hidupnya tenang. Apakah orang yang hidupnya tenang mereka sudah pasti jauh dari masalah? Tidak. Orang itu kalau dekat dengan Allah, sekalipun punya masalah, seberat apapun masalah yang dihadapi akan terasa ringan. Sebesar apapun masalah yang dia hadapi akan terasa kecil, karena dia tahu dekat dengan Allah. Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani suatu kaum kecuali masih di atas di bawah kemampuannya. Saya ingat ayat ini itu dulu ingat kawan pulau. Beliau waktu COVID ya, punya cobaan yang sangat berat, sangat besar. Ya. Orang Klaten, beliau menikah. Yang pertama yang meninggal itu adalah kakak iparnya meninggal. Kemudian beliau berkeluarga beliau meradai perusahaan percetakan buku. Sebelumnya percetakan buku beliau yang berikan adalah sebelumnya bapaknya itu bapak mertuanya. Kemudian setelah bapak mertuanya beliau sakit, tapi belum meninggal sakit, dibekap oleh anak menantunya, berarti kakak iparnya Ridwan Pulau beliau. Kemudian saat COVID meninggal. Ya, di saat teman saya beliau belum diserai perusahaan itu, ya. Mau tidak mau dia yang harus menghandle perusahaan tersebut. Kalau beliau membuat nggak ada basic ilmu manajemen di sini, beliau pondok dari SMP SMA pondok, kemudian kuliah di Madinah jurusan agama. Pulang ke Indonesia nikah dengan seorang perempuan yang keluarganya punya perusahaan percetakan, karyawannya kakak. Akhirnya mau tidak mau beliau harus menghadapi demikian. Nah, selang beberapa saat kemudian saya tidak tahu, saya masih waktu apakah beberapa hari atau beberapa pekan atau ini pun selang beberapa kemudian ayah menantu beliau yang meninggal. Kamu kok yang pokok yang pokok ini perusahaan, kalau nggak kakak iparnya yang bapak menantu. Sampai sehingga betul beliau betul-betul terpukul atas musibah tersebut. Karena dia ini nanti kalau saya mendekat satu-satunya lelaki yang ada di keluarga tersebut. Bapak menurutnya sudah berkenalan, kakak iparnya juga sudah bertemu. Nah, saat menikah waktu telepon dengan kita, saya baru teringat ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tak sampai ini beliau cerita ini coba aja langsung tak sampai. Kalau baca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, beliau setelah dengar ingat ayat tersebut terasa ringan. Kenapa? Oh ya betul, ternyata ya. Orang itu kalau tahu bahwa ujian apapun yang kita hadapi itu sudah pasti Allah ukur. Allah sudah tahu kalau kita pasti mampu menghadapi ujian tersebut. Ya. Allah sudah tahu kita ini mampu menghadapi ujian tersebut. Dan tidak sedikit orang masya Allah. Kalau melihat orang-orang yang mampu nanti baru nikah, anaknya masih kecil, gitu. Anaknya masih kecil, masih ada temannya istri, gitu. Anaknya menikah pemudar, gitu. Masih kecil pemudar kontrak. Gitu. Dia menikah salah satu tenaga pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Ya.
tahun berapa meninggal karena kecelakaan. Yang kemudian itu karena sakit karena kecelakaan lalu lintas. Ya, mau tidak mau berarti sang istri penumpang lagi harus yang selama ini bersama suaminya harus menjaga dua anaknya yang kembar sendiri. Padahal ibunya menikah tinggal di Pulau Giri jauh dari perkotaan, jauh dari tempat keramaian dan usianya sampai sepuh, sudah tua. Kita kalau melihat seperti itu Bapak Ibu, nampaknya apa yang kuat, apa yang buatan. Kalau pengalaman dia Bapak Ibu, kalau punya anak kecil yang masih kecil, kalau masih bayi waktu gede, ini kecil umur 2-3 tahun, loh sisa Bapak Ibu, itu betul-betul cobaan Bapak Ibu, cobaan. Nah kemarin dua anak menikah selisihnya tidak jauh Bapak Ibu, posisi jalur apa, Bapak Ibu. Nek tuku kudu loro Bapak Ibu, nek tumbas nomor aku harus dua pun harus kembar. Kuwi tesih rebutan Bapak Ibu. Wis siji lho, tesih rebutan Bapak Ibu. Belum lagi kalau lagi dengan perempuan karakternya lain-lain Bapak Ibu. Ini kan merasakan betul. Saya waktu punya anak laki-laki ini Pak sejak kecil sampai besar orang lain beranak Bapak Ibu. Nyate Bapak. Begitu punya anak perempuan Bapak Ibu, ya, anak satu perempuan. Terus kalau dia anak penuh Bapak Ibu. Kan luar biasa. Makanya merawat menjaga anak perempuan itu pahalanya lebih besar dari seorang laki. Karena ternyata tantangannya lebih berat. Ya. Buat saya perempuan juga yang betul menikah, apa-apa kalau di sudah menjadi apa bisa kita Bapak Ibu. Jadi ini ada tugas pokok ada ini, kosongan lagi ini. Kita kalau ngambil jumlahnya atau lagi. Atau kita itu bayangkan ngurus anak dua suami istri ya berdua saja itu berat. So, apalagi ini ada orang Allah kasih cobaan dua anak kembar ngurus sendiri perempuan baru. Orang tuanya sama sepuh, bener-bener yang sepuh itu masih muda tersenet, yang titik Bapak Ibu. Ya ada kawan juga, lagi kerja, komisi kerja, anak titik Bapak Ibu. Semua tadi lah Bapak Ibu. Saya itu bayangkan Masya Allah ya orang yang dengan demikian kok cobaannya begitu berat. Tapi saya yakin Bapak Ibu tapi kan Allah nanti kok la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini pelajaran untuk kelompok dengan kami. Cobaan kita berbeda-beda. Setiap kita pasti ada cobaan. Cobaan kita berbeda-beda. Ada yang cobaan di masalah ekonomi, ada yang suka masalah keluarga, ada yang cobanya masalah karir, ada yang cobanya masalah kesehatan. Ya, ada cobaannya. Mungkin dia tidak dicoba masalah kesehatannya, masalah pekerjaan barangkali cobanya lewat orang tuanya. Ada yang orang tuanya yang tidak bermasalah, yang tidak ada cobaan, mungkin cobaannya di anaknya. Atau barangkali ya dia tidak ada anak, tidak ada apa-apa. Ya cobanya barangkali sudah sekian lama menikah belum kunjung dikaruniai anak. Namanya hidup dia kan ujian penuh cobaan. Nah, yakinlah Bapak Ibu, orang kalau dekat dengan Allah Ta'ala, cobaan seberat apapun akan terasa ringan. Karena Allah SWT tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kembali Bapak Ibu, di antara nilai spiritual ibadah kurban yang pertama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Maka Allah ngendika, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allah ngendika, la yanallaha luhumuha, daging-daging unta dan darahnya wala dima'uha dan juga darah-darahnya. Kenapa unta? Ya. Karena nanti sebagian ulama mengatakan di antara ya, jenis hewan kurban yang paling afdol adalah unta. Karena dari sisi nilai ya, mereka paling mahal paling mahal gitu, unta. Makanya Allah di sini menyatakan daging unta ya karena dulu ya yang paling banyak unta dan unta itu ya ada kekayaan yang paling mahal. Ini kalau orang Arab sekarang rapatnya banyak unta, apalagi orang-orang saya tidak berani Bapak Ibu, meskipun orang Arab gitu. Di sana itu orang rapatnya senang unta Bapak Ibu. Kalau kurban itu mayoritas, apalagi sapi enggak jarang orang kurban sapi itu jarang ya. Kebanyakan dari kurban kambing Bapak Ibu, kambing. Ini kambingnya saya menang ya. Kalau orang Abu Dhabi kalau nyembelih kambing ya, itu sukanya kambing yang masih kecil itu pernah dikasih kambing ya, jadi kambing ini kakinya itu
hampir sebesar kalau di kita ya, ayam yang paling besar. Kakinya itu Bapak, karena saya yang ngomong-ngomong saya Bapak, kakinya itu sebesar kalau di kita ayam yang paling besar. Ya memang kecil-kecil Bapak, sukanya dari full gitu. So orang sangat demikian Bapak. Nah, termasuk korban menikah, kita kalau dikasih menikah rata-rata yang mereka sembelih adalah domba utawi kambing. Tapi ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau sesajen itu yang dibutuhkan dagingnya atau darahnya. Dagingnya atau darahnya. Tapi korban itu bukan semata-mata tidak seperti sesajen yang dinilai bukan dagingnya atau darahnya. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Adapun ya mengalirkan darah, menumpahkan darah, menyembelih itu adalah wasilahnya, itu adalah simbolnya. Tapi simbolnya tidak boleh diganti dengan yang lain yang senilai. Misalnya pun ya harga kambing 2,5 juta, berarti kalau korban boleh dengan uang 2,5 juta, tidak boleh dia tetap dengan kambing atau dibelikan ayam ya, nanti harganya sampai 2,5 juta. Tidak bisa ya, tidak boleh diganti. Itu harus dengan hewan yang sudah Allah tetapkan. Tetapi Bapak yang menghormati, itu wasilahnya, itu perantaranya. Adapun ya, yang Allah lihat, yang Allah inginkan dari kita adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita berarti tujuan ibadah korban itu adalah supaya kita ini bertakwa, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya mana lagi kalau ibadah korban menikah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, sebenarnya Bapak Ibu, ya. Hati-hati Bapak Ibu, kami jawabkan Bapak Ibu. Jadi kalian di Indonesia ini perjuangan Bapak Ibu. Sekarang sudah banyak ya cara yang luar biasa ya, tidak harus demikian. Buktinya mana kalau ibadah korban itu adalah rangka taqarrub ila Allah ya. Di antara buktinya bahwa ibadah korban adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, enten perintah berzikir dalam kondisi apapun, wabil khusus ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kenapa gitu? Oh gitu, untuk ya atau begitu. Sekarang kita berubah tak begitu. Kenapa? Awalnya pas sebelum Dzulhijjah begitu. Isi diri pun makai dia ngomong dari pengumuman. Saudi juga perlu pengumuman begitu. Semoga dari kader Muhammadiyah di Monggo, makanya dari nampak ini tanggalan Saudi di Monggo. Ini pun ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka enter ibadah, ya. Selain puasa selain amal-amal sholat yang lain, khusus yang dianjurkan Nabi, mereka fa'atiru bihinna at-tahlil wa tahmid wa takbir. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah perbanyak tahlil, takbir dan tahmid dan tahlil. Berarti takbiran di saat hari raya Idul Adha itu dimulai sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Namanya takbir apa? Takbir mutlak. Takbir mutlak ini takbir yang tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Enten sahabat Nabi namanya pun Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika masuk 10 hari pertama, beliau mengumandangkan takbir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mengumandangkan takbir layaknya kula panjenengan sami takbir saat hari raya Id ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, takbir yang seperti itu, Ibnu Umar beliau melakukannya, beliau mengumandangkan takbir saat beliau hendak pergi ke pasar. Orang-orang melihat, akhirnya orang-orang mengikuti takbir. Ya, saat itu Madinah bergemuruh suara takbir kamongkok tesin tanggal 1 Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa nanti dalilnya ini Bapak Ibu. Nah, dalilnya ini. Dalilnya
Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Al-Hajj ayat 28 wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Menurut ulama mufassirun, maksud hari yang telah ditentukan adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Berarti ingatkan Bapak Ibu, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah enten sunah ing menika untuk memperbanyak takbiran. Takbiran yang bagaimana? Takbir yang tidak terbatas waktu maupun tempat. Saged dilakukan teng pundi kemawon, teng dia saged, teng papan saged, teng pundi-pundi saged. Mbok speaker kok ora? Ya nek den pate paham boten apa-apa boten dalam fitnah kok. Sekarang ini itu takbiran menika boten namung saat hari raya, bukan hanya ketika malam Id sampai hari tasyrik, tetapi sejak tanggal 1 sampai 10 menika takbiran boleh dilakukan kapanpun dimanapun. Dalilnya Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau ketika keluar menuju ke pasar, beliau takbir, orang-orang mengikuti takbiran. Nah, dalam rangka apa itu semuanya? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nanti dilanjutkan lagi takbir ini pada hari raya tasyrik. Kalau pada hari raya tasyrik, mungkin takbirnya namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, dilakukan setiap habis sholat 5 waktu. Jadi dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sampai asar ya. Asar tanggal 13 Dzulhijjah asar itu batas terakhir. Ada sunnah namanya takbiran setelah sholat 5 waktu. Nah, jadi terbiasa kan itu, Bu? Oh, alhamdulillah, kita terbiasa. Materi itu, saya pertama kali dulu waktu belum tahu ilmunya, pas nanti teng Solo menikah, buatan pakai dari atas ilmunya, di tanggal 11 Dzulhijjah, sholat duhur atau asar, pokoknya duhur asar, di bar sholat kok takbiran. Apalagi riwayatnya itu pun. Ini buatan atas ini kan adanya hanya bertanya-tanya kan, ternyata ilmunya itu kalau hari raya tasyrik takbirannya dilakukan setelah sholat, setelah sholat 5 waktu. Itu dalilnya. Kalau yang ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 203, wadzurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Menurut para ulama tafsir, maksud beberapa hari yang terbilang adalah hari tasyrik. Takbiran mau Bapak Ibu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makin enten doa malih saat menyembelih hewan, saat menyembelih kurban Bapak Ibu. Ketika menyembelih, kalau hari-hari biasanya itu kalau panjenengan saya ini cekap nyebut bismillah. Sunahnya demikian bismillah ya. Karena hewan sesembilan apapun yang tidak yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu tidak halal. Terus bagaimana? Ini kita dapat ayam, beli ayam di sana sini, tidak tahu itu nyembelihnya bismillah atau buatan kan baru. Itu tidak perlu nyari tahu, karena kalau setiap kali kita dapat makanan yang berupa dari binatang atau hewan yang harus disembelih dulu dan harus nyari tahu dulu, repot Bapak Ibu. Mau makan soto sapi, diboleh isi sapinya sendiri kayak itu. Dan pasar saya boleh. Di pasar kita ini dan ini vaksin yang beli itu ada yang beli bukan tahu boleh. Repot boleh. Tunggu ayam di pasar, ini bukan boleh. Tunggu boleh isi itu yang beli sistem boleh. Ini keluar itu berkait yang saya loh, untuk pondok yang buat dia. Dia beli kok jualan daging ayam. Sekaligus juga memiliki tempat pemotongan di dalam pasar itu boleh. Di dalam pasarnya itu beliau tidak di tempat pemotongan kecil, rumahnya kecil. Di dalam pasar ukuran Amerika, kemudian punya penyembelihan di situ juga jualan dagingnya langsung. Sehingga orang itu melihat langsung. Intinya mengatakan, kalau kita mendapatkan daging, menurut para ulama tidak harus menanyakan. Kenapa? Kaidah dalam muamalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal muasal segala sesuatu itu adalah boleh. Berarti asal muasal makanan itu adalah halal. Kecuali kalau ada indikasi
ada indikator yang mengarah pada makanan tersebut menuju pada hal-hal yang haram, maka makanan itu menjadi haram. Tapi asal makanan pokok yang mau itu hukumnya halal. Ini menurut saksi ini, kalau memang terus kira Bapak Ibu. Jadi saya berdoa juga Bapak Ibu. Ini menurut kusinten kalau Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya bosan patek perlu label halal. Justru yang penting itu label haram Bapak Ibu. Kok asal makanan itu kan halal. Ya Bapak Ibu. Ini kan enten berhalalnya kan Bapak Ibu. Berarti halal apa haram? Halal. Kenapa? Asal makanan itu halal. Ini enggak ada label halalnya. Ya tetap halal. Asal makanan itu kaidahnya adalah halal. Dan kita ini karena sudah mungkin barangkali sudah saking banyaknya yang haram sehingga diperlukan label halal. Jadi ini diperlukan label haram. Kalau di Amerika mungkin perlu label halal, atau di Cina atau di Korea perlu label halal karena mayoritas yang beredar mereka sesuatu yang menurut agama kita tidak halal. Tapi kalau kita ini kan mayoritas muslim, ya barang yang beredar sudah barang itu mestinya itu halal. Nah, karena kembali ke kaidah tadi, Islam itu gambar apa ya? Kalau dalam muamalah perkara dunia, perkara makan makanan, asal muasal nopo kemauan itu ibadah boleh utawi halal. Terus kembali ke tadi Bapak Ibu. Hewan itu kalau disembelih dia tidak mengucapkan basmalah berarti tidak halal. Maka dalam menyembelih hewan atau kemauan harus menyebut nama Allah. Harus menyebut nama Allah. Nah, beda dengan hewan kurban. Hewan kurban mereka yang sunnah pun. Kalau hewan biasa cukup bismillah. Tapi Nabi menganjurkan saat menyembelih kurban mereka ada doa khusus. Ya, Nabi di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, beliau mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka fataqabbal min siapa yang kata seperti Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah hadza minka, ini hewan, ini kambing, ini sapi darimu, merupakan nikmat dariku ya Allah, walaka dan kami persembahkan untukmu ya Allah, fataqabbal maka terimalah dari siapa yang berkorban. Nah, nyembelih hewan kurban doanipun yang agak pendek atau itu Bismillah, Allahu Akbar. Ini bukan nyembelih atau nyembelih agak sebagus bagus. Nyembelih kepada nyembelih doanya ada dulu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka fataqabbal min siapa yang berkorban. Dan sapi ada 7, disebutkan 7. Nah, nanti yang berkorban itu juga harus meniatkan korban kan atas nama satu orang, tapi kan boleh pahalanya untuk berkeluarga kan? Nah, nanti kalau itu nyatakan bahwa ini dari saya, ya Pak Sinten, ya Pak Fulan dan keluarga itu atas pahalanya juga untuk keluarga, ya. Karena Nabi ketika nyembelih, dia itu yang dengar fataqabbal min Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya. Beliau itu kan dengar ya Allah terimalah korban ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad. Kalau mau ingkang korban namun kanjeng Nabi, tapi beliau dungo supaya pahalanya juga mengalir kepada keluarga beliau. Kapan beliau dungo itu saat nyembelih. Nah, bahwa dengan ingkang kan biasanya sudah tulisan itu, yang korban ditulis dari Pak siapa juga untuk siapa maksudnya, Pak Fulan dan keluarga. Jadi supaya pahalanya tidak hanya untuk diri kita yang berkorban, tapi juga kita niatkan untuk keluarga. Nah, biasanya sih kalau repot kan Bapak Ibu suami istri, ya. Ini mau diatasnamakan siapa? Tahun ini atas nama suami, tahun ini atas nama istri. Saya waktu logar itu ya suami dulu, istri dulu, anak ya deh. Saya waktu logar, saya rapatnya logar itu kan, ini jadi atas nama Sinten kan teman-teman. Kamu mau gambar Islam itu gambar apa ya? Sudah tidak apa bu atas nama suami dia boleh, istri dia boleh, tapi nanti pahalanya untuk atas nama keluarga. Kalau pahala atas nama keluarga itu pun, insya Allah satu keluarga dikatakan pahala berkorban. Jadi tidak usah repot muji atas namakan suami atau istri atau anak. Ya. Ini anak sendiri, anak pertama, kedua, atau ketiga. Kalau repot itu membantu atas nama satu orang, tapi niat pahalanya untuk hanya orang. Kanjeng Nabi Muhammad, dia itu berkorban.
pahalanya beliau niatkan untuk seluruh umatnya yang belum mampu berkorban Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi ini dari mampu berkorban itu sudah mendapat kiriman pahala dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi saat beliau meninggal nanti, ya Allah ini korban dariku dan dari keluargaku dan dari umatku yang belum mampu berkorban. Itu langsung mungkin tapi memang atas namanya satu orang, nanti pahalanya boleh untuk banyak orang. Nah kembali ke tema Bapak Ibu, saat menyembelih hewan kurban kula panjenengan sami ugi diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Ini tujuannya dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu semuanya bukti bahwa tujuan utawi nilai spiritual ibadah kurban yang menikah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang kurban kok semakin jauh dengan Allah, jangan-jangan ya kurbannya tidak diterima, atau jangan-jangan ya kurbannya belum sempurna. Oleh karena itu yang berkorban harus merasa, harus berusaha ya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama Bapak Ibu, di antara nilai spiritual ibadah kurban yang menyebabkan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya secara utuh. Maka dalam ibadah kurban menikah sampun ditentukan jenis hewan kurbannya, termasuk sampun ditentukan waktu penyembelihan hewan kurbannya. Ya, ini pikir, tapi kita tidak menyampaikan fikih pun, termasuk juga sampun ditentukan kriteria hewan kurbannya. Ya, menikah sampun ditentukan. Nah, kita semuanya harus tunduk dan patuh terhadap perintah tersebut secara utuh. Maka ibadah kurban menikah identik utawi dalam rangka mengingat perjuangan Nabi Ibrahim yang beliau ketika pikantuk perintah saking Allah, pikantuk dawuh saking Allah, yang beliau mentaati perintah tersebut secara utuh, tidak tebang pilih. Kamangka perintah saking Allah beliau tidak ringan. Puncaknya beliau, puncaknya yang kaitannya dengan korban. Belum nikah, setelah menikah, menikah dengan Sarah, istri yang pertama, menikah dengan Sarah, ternyata belum dikaruniai anak. Akhirnya menikahi perempuan yang bernama Hajar. Itu pun juga tidak langsung dikaruniai anak Bapak Ibu. Kamu seorang anak beliau terus dungo sampai ketika beliau berumur 86 tahun. 86 tahun beliau dungo Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kamu kok yuswali pun 86 tahun. Kok ndonga Rabbi habli minas sholihin. Umur 86 tahun berwasi tetapnya nggak Bapak Ibu? Itu semati. Saya tahu kan ada 86 tahun juga doanya Rabbi habli minas sholihin. Orang banyak tahu dulu, orang banyak tahu 86 tahun. Tapi Nabi Ibrahim 86 tahun doa itu Rabbi habli minas sholihin. Dan itu usia tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh kan usianya sampai mendekati 1000 tahun. Berarti mungkin saat usia 80-90 tahun ya jenah Bapak Ibu. Ini Nabi Ibrahim ya sama dengan kalau pandangan kami ya 86 tahun ya sudah sangat tua. Dan beliau menikah sampun serta kok durmanipun Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniai aku anak yang soleh. Ya. Akhirnya Allah kabulkan. Pada akhirnya Allah kabulkan lewat istri yang kedua Hajar lahir seorang laki-laki yang bernama Ismail. Apa artinya Ismail? Il itu bahasa Ibrani. Il. Apa artinya il? Allah. Il mereka atas nama Allah. Ismail, Isma artinya mendengarkan, dengarkanlah. Atau bahasa lainnya yang mudah Isma mereka ijabah. Ya. Ismail ijabah dari Allah. Ya. Atas permintaan Nabi Ibrahim dungo Rabbi habli minas sholihin, yuswanipun sampun 86 tahun. Allah kabulkan, ya, Allah kabulkan doanya. Lahir anak laki-laki dinamai Ismail. Yang maksudipun ini ijabah dari Allah. Ismail ijabah dari Allah. Ijabah dari Allah. Setelah lahir juga tidak berhenti cuma di situ apa itu? Ya, dia suruh meninggalkan Palestina menuju tempat yang saat punika tempat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang kan Bapak Ibu yang nanti tidak umroh apa haji ikan dereng mudah-mudahan saat tindak Allahumma amin. Jenengan bersani di antara Mekah, sekeliling Mekah itu kan adanya pegunungan.
Senes Madinah lagi, Madinah itu kan apa ini dataran kan, ada datar bukan datar, sekelilingnya itu lebih datar. Tapi kalau Mekah itu kan samping-sampingnya itu pegunungan. Nek nabi lewati jalan itu kan enten jalan sih apa ini terowongan gitu, terowongan. Terowongan itu bukan terowongan tanah bukan batu, itu batuan kemudian diborong ke kemudian dibuat jalan. Dan dulu ini apa itu tuh dulu nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada sumber air, benar? Nggak ada sumber air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, sebetulnya itu apa itu? Kok Nabi Ibrahim itu apa kalau jauh supaya beliau tinggal di situ bersama istri dan anaknya yang masih kecil, beliau meninggalkan di situ, ya. Beliau tinggal di situ. Tetapi namanya itu perintah Allah, mau tidak mau beliau lakukan. Singkat cerita, setelah Ismail dewasa, menurut riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Anak ini seradiana apa itu? Begitu dia anak pasti senang-senangi enten perintah banyak penyembelih itu. Ini perintah yang paling berat itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu cobaannya berat? Beliau cobaan di bapaknya, yang kedua di kaumnya, yang ketiga di keluarganya. Nabi Ibrahim itu cobaannya bapaknya, kemudian kaumnya, kemudian keluarganya. Itu cobaan yang paling lengkap, paling berat ini. Nah, ketika Nabi Ismail besar, ya sudah sudah beranjak dewasa, ada perintah yang tidak ringan. Dan perintah itu ya Allah sampaikan lewat mimpi. Kenapa lewat mimpi? Mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi kalau mimpinya kita semuanya, ya wahyu apa? Bukan wahyu. Mimpinya kita ini bisa jadi tidur, bisa jadi apa? Kalau kita ini kita jadi 3 kemungkinan ya. 1, 3 kemungkinan itu bagaimana? Saya dapat ilmu ini dari guru saya dari Suriah. Kemungkinan mimpi kita ini mimpi apa itu 1 di atas 3 Yang pertama itu sebagai tanda kebaikan dari Allah, ya, tanda kebaikan dari Allah. Yang kedua itu dari setan, mimpi elek di buku saya, ya. Jika kembali apa ini teman-teman baru ini mimpi buat saya itu dari setan, ya, mimpi dari setan. Jadi mimpi kita ini kalau baik dari Allah, kalau buruk dari setan. Maka kalau dari setan, maka perintahnya kan jangan sampai menceritakan mimpi buruk, karena itu dari setan. Kalau mimpi buruk itu diterjemahkan, terus aku mimpi mau ngopong atau mau tak banyak Nabi Ibrahim. Ya nih, ini nabi orang nabi atau kayak itu. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu, sehingga meskipun perintahnya untuk menyembelih putranya Ismail itu hanya lewat mimpi, tapi mimpinya nabi itu adalah wahyu. Yang ketiga, kalau mimpi kita tadi itu hanya sebatas istilah itu sebatas urusan duniawi. Pas urusan dunia kan fitrah manusia kan. Mulai itu sering alami begitu. Misalkan saya pernah ketika tidur kemudian di samping laptop, pas nyetel lagu-lagu yang ada nilai jual, nilai peperangan. Misalnya itu lagu-lagu yang ada nilai perjuangan. Nah, pas tidur kemudian sambil mendengarkan lagu tersebut, biasanya saya itu mimpi. Ya, dalam mimpinya mengalami peristiwa seperti apa yang saya dengarkan. Saya pernah mimpi ada peperangan di tengah peperangan. Ya. Ternyata setelah bangun, saya baru nyalakan laptop ya, sambil dengarkan konten itu. Yang saya dengarkan entah lagu, entah film, entah apa, ada kaitannya dengan peperangan. Jadi, utawi dengan makin baru mimpi. Ya. Mimpi ini apa? Misalkan nanti malam saya mimpi makan segini langsung satu langsung bagai itu. Langsung teh langsung habis satu bagai itu. Itu bukan dari Allah, juga bukan dari setan, tapi naluri manusiawi. Tadi malam itu baru pengajian, disumpahi nanti ini kakak bagai itu. Nah, ketika tidur mimpinya makan ini habis bagai itu. Nah, itu karena naluri manusiawi, ya, naluri manusiawi. Ya. Nah, kalau naluri manusiawi tidak ada hukum apapun. Ya. Kalau dari setan, hukumnya tidak boleh kita ceritakan. Kalau diceritakan yang membuat tenang, maka kemarin jika dikerjakan tambah buat tenang. Nah, kalau itu dari Allah, tandanya dari Allah itu apa? Ya, kalau itu mimpi
milih baik Bapak Ibu. Barangkali mimpi tawaf jika Ka'bah. Kondone kon nabung nek ndang umroh, nek boten daftar haji Bapak Ibu. Nek boten daftar haji. Orang kata ini nggih, kula niku presane tiyang nggih. Anake sudah mentas kabeh Bapak Ibu. Sudah mentas kabeh. Kula presane kabeh niku. Itu mentas kabeh. Sawe ombo Bapak Ibu. Sawe ombo. Dari sapi. Punya pekarangan 2 tempat. Pekarangan nih. Pekarangan ini bisa pekarangan 2 tempat. Anaknya dua-duanya perempuan sudah nikah semua. Sudah punya kerjaan masing-masing. Jadi tinggal suami istri. Punya pekarangan 2 tempat, punya rumah yang tidak ditempati satu. Di sini sama-sama bisa satu kampung Bapak Ibu. Kemudian rumah yang beliau tempati, satu rumah lagi besar tidak ditempati. Rumah yang beliau tempati ini sedang direnovasi dan bikin rumah yang besar, bikin rumah yang besar. Saya tanya orang-orang itu, tambal sinten? Wong anake perempuan wis itu bojone Bapak. Buat siapa kamu? Ya ternyata buat dirinya sendiri Bapak Ibu. Kalau apa ya enten rumah yang enggak dipakai yang masih bagus, lebih bagus yang ditempati Bapak Ibu. Kok ya gawe omah menika sing besar Bapak Ibu. Nek dalam hati orang ngeten ya. Andikan orang menika paham ilmu menika Bapak Ibu. Orang yang seperti itu secara teori sudah wajib haji. Karena sudah lebih dari mampu nih, sudah lebih dari mampu kan andikan biaya untuk bikin rumah, tadi larang Bapak Ibu. Dilarang, tentu kami larang Bapak Ibu. Andikan dana untuk bikin rumah kurangi 25 juta. Damel daftar. Perkara tekan urusan keri. Kalau kan nunggu 30 tahun, mungkin sudah 50 sekian tahun. Ya. Perkara sampai atau tidak sampai usianya itu urusan belakangan. Tapi kewajibannya adalah dia ini harus menunaikan ibadah haji minimal daftarin. Wong dia itu sudah bukan dari tanggungan atau beda kalau orang itu sudah masih punya tanggungan. Cilik kalau Bapak Ibu, jangan dikolake, jangan muliake, jangan macam-macam Bapak Ibu. Wah, anaknya sudah mentas danten di pekarangan di pekarangan kali, kemudian punya rumah dia juga punya uang banyak malah direnovasi rumah, padahal punya rumah lain yang tidak ditempati. Mestinya itu minimal untuk daftar haji satu orang 25 juta. Nah ini untuk itu Bapak Ibu, tadi kita sampaikan masalah mimpi tadi. Mimpi nopo kemauan itu kalau baik ya, itu bisa jadi teguran atau bisa jadi itu peringatan dari Allah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu Bapak Ibu. Ya. Terakhir ini Bapak Ibu, di antara hewan yang bisa dikorbankan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ya. Kambing. Ada sapi, ada unta, ada kambing. Yang tidak ada perasaan nggak ada dong, perasaan nggak ada. Ada yang tidak. Atau yang sejenis dengan sapi apa Bapak Ibu? Kerbau. Itu angsa. Karena kerbau itu masih satu jenis dengan sapi Bapak Ibu. Okay. Terakhir Bapak Ibu, di antara nilai ibadah spiritual nilai spiritual ibadah Bapak sarana infak utawi sedekah dengan harta yang terbaik. Maka kita diperintahkan saat menyembelih hewan kurban, ya. Hewan yang kita pilih adalah hewan yang tidak buta, hewan yang tidak sakitnya yang jelas, hewan yang tidak pincang, jelas pincangnya, hewan yang yang tidak kurus, utawi tidak mempunyai sumsum tulang. Ini hewan yang tidak boleh kondisi hewan yang tidak boleh dijadikan korban. Itu apa tujuannya pun supaya kita memilih hewan yang terbaik di kelasnya, hewan yang terbaik di kelasnya. Yang kelasnya kambing yang terbaik, yang kelasnya sapi yang terbaik, yang kelasnya unta yang terbaik. Berarti ini mengajarkan kelompok dengan kami nek nyambet ibadah napa kemauan, lakukan ibadah yang terbaik, wabil khusus nek sedekah dengan harta yang terbaik yang kita miliki. Nek yang kita miliki pahlawan itu ini. Nah ini sedekah ini buat apa Bapak Ibu? Ini nasibnya harta ini biasanya ya di masjid Bapak Ibu. Jadi kalau ini di perkantoran ini Bapak Ibu, nasib ini di perkantoran Bapak Ibu. Ya nasib ini di perkantoran. Ketika itu Allah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ila akhir ayat. Ini kan harusipun
Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari harta yang halal lebih baik yang kalian peroleh dari kerja kalian. Allah dahulu kalau berinfak dari harta yang halal dan baik, ya, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah menerima saya tidak menerima kecuali yang baik. Moga juga ya sekali Bapak Ibu. Ini contoh ya, contoh kalau sedekah menikah menggunakan harta yang terbaik. Ya. Dia pilih sarung kalau kira-kira sarung yang mau dikasih nama orangnya yang mana Bapak Ibu? Ternyata yang dia pilih asal yang ini Bapak Ibu. Ini kalau yang dia pilih dikasih nama orang lain Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah dikasih nama orang lain saking bapak apa nih kini ayah di jalan gimana? mau dikasihkan info tersebut Bapak Ibu. Yang info tersebut ternyata melihat orang lain yang lebih membutuhkan Bapak Ibu. Artinya beliau berikan kepada orang ini Bapak Ibu. Melalui wayang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini dia terus butuhkan Bapak Ibu. Ternyata masih ada orang lain yang pengen beliau beri hadiah Bapak Ibu. Berikan pada orang lain yang Bapak Ibu. Ternyata diberikan kepada dapat hadiah dari Bapak Ibu. Tadi memberi hadiah, sekarang dapat hadiah Bapak Ibu. Masya Allah ya. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Kembali lagi ya. Intinya kata Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan kami diperintahkan kalau berinfak ya, infaklah dengan harta terbaik Bapak Ibu ya. Infak dengan harta terbaik. Karena apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita infakkan ya. Kalau kita infak dengan harta terbaik, insya Allah berikan imbalan yang terbaik ya. Ini orang ini nggak ditiru ya. Kalau makan pakai tangan kiri, bukan ditiru mungkin. Kalau tangan kanan ditiru mungkin. Bukan untuk ditiru makan tangan kiri. Nah, ternyata ceritanya yang tidak dari Bapak Ibu. Kawarin dia pengen mobil, mau pengen lapangan. Oh separuh Bapak Ibu. Separuh. Karena infaknya roti separuh Bapak Ibu. Roti separuh itu mobil separuh. Wes ngeten Bapak Ibu. Pelajaran yang ketiga wau, ibadah kurban itu sebagai sarana wasilah kula panjenengan sami infak dengan harta yang terbaik yang kita miliki. Insyaallah ada kesempatan ya, mungkin di majelis yang lain, majelis Fathur Rahman, mungkin kita lanjutkan, kita sempurnakan. Ada kisah yang luar biasa ya, kisah yang luar biasa bahwa yang terbaik yang kita miliki itu tidak dilihat secara kuantitas tapi kualitas ya, kualitas. Kambing untuk orang tertentu itu harta yang terbaik yang dia miliki ya, tapi sapi untuk orang lain itu bisa jadi yang terbaik ya. Atas perkataan 100.000 bagi orang tertentu itu biasa, bagi orang lain luar biasa. Karena dia 100.000 hanya punya 200.000, yang infak satu yang orang yang pertama infak 100.000 dia punya 1 miliar 2 miliar. Mana yang lebih bagus? Orang yang infak yang kedua sama-sama 100.000, orang yang kedua dia cuma punya 200.000. Sehingga kata Nabi betul, sahabat dirhamun mi'ata dirhamin. Sedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 100 dirham. Kenapa? Sedekah 1 dirham dilakukan oleh orang yang hanya punya 2 dirham, sementara sedekah 100 dirham dilakukan oleh orang yang punya ribuan dirham. Berarti secara kualitas menang yang kedua, karena orang yang kedua melakukan yang terbaik yang dimiliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lewat prosesi ibadah kurban inilah kula panjenengan sami diajarkan oleh Allah kalau menginfakkan infaklah dengan harta yang terbaik yang kita dimiliki. Pelajaran yang pertama wau adalah untuk bertakwa kepada Allah. Pelajaran yang kedua menika supados kula panjenengan sami tunduk lan ngikuti perintah Allah secara
untuk tidak tebang pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga kita akhiri kanthi maos dua kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.